Telah dilaksanakan. RBU siap ditembakkan. Oke, dua kabar manjos. Nah, kali ini yang pertama datang dari laporan SIPRI, bos. Lembaga riset pertahanan internasional yang baru-baru ini ngeluarin laporan belanja militer seluruh dunia. Tak main-main, kagetnya saat ini belanja militer dunia sedang ada pada tingkat yang paling tinggi. Dan negara kita Indonesia masuk dalam barisan yang cukup tinggi, bos. Bahkan ada 3 negara ASEAN yang masuk dalam top 40 negara dengan belanja militer terbesar di dunia. Nah, lantas siapa sajakah itu? Bagaimanakah dengan Indonesia? Bagaimana pengeluaran belanjanya? Apakah naik signifikan? Dan bagaimana dengan tetangga-tetangga lainnya di komplek ASEAN setelah ini? Siapa yang paling tinggi? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti, Indonesia pun baru-baru ini diminta untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika, bos. Nah loh, apakah sebabnya? Siapa yang menyarankan? Penasaran? Beritanya cus. Mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kita mulai dari kabar yang lagi panas di dunia militer global. Jadi baru-baru ini, 27 April 2026 kemarin, Lembaga Riset Pertahanan Internasional SIPRI, singkatan dari Stockholm International Peace Research Institute, resmi telah merilis laporan terbarunya berjudul Global Military Spending Rise Continues as European and ASEAN Expenditure Surge. Dan seperti biasa, kalau SIPRI sudah bicara, ya ini bukan opini, tapi ini data keras, bos. Dan dari data yang ditunjukkan, intinya singkat, dunia lagi rajin belanja militer. Nah, tak main-main dari lembar kedua laporan tersebut, maka diketahui total pengeluaran militer global di tahun 2025 kemarin tembus sampai di angka 2.887 triliun dolar, bos. Bukan rupiah nih. Dan ini rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan SIPRI, bos. Para negara produsen senjata dan alutsista pasti cuan nih, ya kan? Ini naik 2,9% dari tahun 2024. Dan kalau ditarik 10 tahun ke belakang, naiknya sudah 41%, bos. Ngeri-ngeri sodap. Artinya dunia ini bukan makin damai, tapi makin siap perang. Top tier 5 pemain utamanya yaitu mulai dari Amerika dengan belanja militer sebesar 954 miliar dolar, kemudian China 336 miliar dolar, Rusia 190 miliar dolar, Jerman 114 miliar dolar, dan India 92,1 miliar dolar. Dan jangan salah, top 5 ini saja sudah menguasai 58% belanja militer dunia. Nah, sekarang kita geser ke negara kita Indonesia, bos. Indonesia, admin lihat ada di posisi 26 dunia dengan total belanja 15 miliar dolar atau sekitar 255 triliun rupiah di tahun 2025. Dan ini menurut data naik 28% dari tahun sebelumnya. Cukup gacor. Posisinya pun naik dari posisi 27 di tahun sebelumnya. Bahkan di ASEAN hanya ada 3 negara yang masuk top 40 dunia belanja militer terbesar, yaitu mulai dari Singapura peringkat 23, Indonesia peringkat 26, Vietnam peringkat 32. Nah, negara ASEAN lain mana min? Belum masuk, bos. Artinya belanja militer mereka belum tembus ke 40 besar global. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Indonesia yang wilayahnya luas banget, beratus-ratus kali lipat dari Singapura, populasinya besar dan posisi strategis, justru belanja militernya masih di bawah Singapura yang kecil mungil itu? Kemudian kenapa dalam setahun belanja militer Indonesia tiba-tiba naik cukup tajam? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, sekarang kita zoom in ke Indonesia. Kita fokus ke Indonesia. Dari data SIPRI 2025 ini menunjukkan bahwa belanja militer Indonesia mencapai 15 miliar US dollar. Kenaikan tahunan dari tahun 2024 itu naik 28%. Dan jika dihitung sejak tahun 2016, maka kenaikannya mencapai 96%. Persentase terhadap PDB di tahun 2025 baru 1%, bos.
Nah, ini datanya cukup menarik. Naik 28%. Dalam 1 tahun itu bukan angka yang kecil. Ini ibarat kata bukan pelan-pelan bos, tapi sudah masuk kategori gas cukup dalam. Sesuai dengan lagunya ya kan? Oke gas, oke gas. Artinya jelas Indonesia memang sedang meningkatkan kapasitas militernya secara serius. Tapi ada satu hal penting. Dari sisi ekonomi, Indonesia masih tergolong kalem bos. Karena belanja militer ini hanya 1% dari PDB, bandingkan dengan banyak negara lain yang bisa 2-4%, bahkan Singapura sampai 3% bos, dan belanja militernya tembus 17,4 miliar US dollar. Mereka peringkat 23, wilayah kecil tapi belanjanya lebih besar pula. Kalau Vietnam ini masih di bawah kita lah, 10,5 miliar US dollar dan mereka peringkat 32. Nah, pertanyaannya, kenapa Min, Singapura belanja militernya bisa lebih besar pula dari Indonesia? Padahal Indonesia luasnya ribuan kali lipat, populasinya jauh lebih besar. Nah, ini sebenarnya admin nggak bisa ngasih jawaban spesifik bos, soalnya admin bukan pakar ya. Sorry ya. Tapi kalau admin rasa ini sih balik lagi ke prioritas dan strategi masing-masing negara. Dan tentu tergantung pemimpinnya bos. Coba pemimpin terpilih kemarin yang lebih mementingkan alat pertanian. Nah, percayalah sama Mimin gak bakal tembus tuh kenaikan belanja pertahanan 28% bos. Kemudian kalau admin lihat Singapura itu kecil, mereka sangat bergantung pada stabilitas bos. Kemudian mereka tidak punya buffer geografis. Jadi maksudnya itu ruang, jarak atau kondisi geografis yang memberi perlindungan alami dari ancaman luar. Mereka nggak punya bos. Jadi kalau deterrence mereka nggak kuat, mudah banget itu dicaplok ya kan? Mudah banget itu dibombardir bos. Makanya di sini dalam skala prioritas mereka menempatkan militer di kasta yang tinggi. Sehingga dengan hal ini belanja militer mereka pun nggak kaleng-kaleng bos. Sekali beli jet tempur F-35 ya kan? Sekali buat kapal MRCV, multi-role combat vessel berbasis AI lagi. Dan untuk kapal selam sekali beli invisible class bos. Ngeri-ngeri sedap semua. Jadi mereka mainnya kualitas tinggi dan harus selalu siap tempur kapan saja. Kenapa seperti itu? Kalau admin lihat itu jelas karena kondisi negara mereka sendiri yang mengharuskan militer dalam kondisi siaga tinggi. Kemudian kalau kita Indonesia, wilayah kita luas bos, tersebar di mana-mana. Anggaran belanja pun harus diperhitungkan matang-matang. Kalau tiba-tiba naik ke 3-4% dari PDB, ntar terkejut pula tetangga ya kan? Nah, kalau menurut kalian bagaimana bosku? Oke, lanjut kabar kedua, di mana saat ini dunia dinilai menuju dunia multipolar dan Indonesia diminta mulai mengurangi ketergantungan pada Mama Rika. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. 26 April 2026 kemarin di Jakarta, seorang ekonom senior yaitu Bapak Farouk Abdullah Alwin melempar pernyataan yang cukup nendang nih. Indonesia katanya harus berani menata ulang hubungan ekonominya dengan Amerika. Bukan buat musuhan, tapi biar nggak keterusan bos. Nempelnya ya kan? Nah, kenapa diminta sekarang? Alasnya beliau ungkapkan karena dunia kini sudah berubah bos. Kita lagi masuk era multipolar. Jadi ini era di mana kekuatan global nggak lagi cuma satu yang paling kuat. Nggak kayak dulu apa-apa Amerika ya kan? Sekarang banyak nih. Bahkan Presiden Prancis Emmanuel Macron sampai ngomong soal skenario The World Minus One katanya. Artinya dunia mulai belajar hidup tanpa terlalu bergantung pada satu negara. Menariknya langkah ini bukan cuma wacana. Sepanjang April 2026 ini Presiden Prabowo sudah tancap gas bos. Diplomasi ke Jepang, Korea, Rusia, dan Prancis. Dari energi sampai kerjasama strategi semuanya dibuka lebar-lebar. Bahasa gampangnya ya Indonesia lagi cari banyak teman, bukan satu doang. Sementara itu negara lain juga mulai geser posisi. Malaysia bahkan berani membatalkan kesepakatan tarif dengan Amerika. Eropa mulai mengambil jarak dengan Amerika, sedangkan China, Rusia, dan Iran kini diam-diam sedang membangun poros sendiri. Jadi ini bukan soal anti Amerika, ini soal kedaulatan bos. Pasalnya dalam dunia yang makin keras,
Kini bergantung pada satu kekuatan itu ibarat menaruh semua telur di satu keranjang. Terus, keranjangnya dipegang sama orang lain pula. Kalau orang lain itu kepleset, ambiar semuanya. Dah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.